Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita terus bertumbuh semakin teguh dan kuat dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami butuh tuntunan firman-Mu atas hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan jika ada orang yang sepakat, 2 orang saja kalau sepakat meminta apapun, kata firman Tuhan, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Tapi perhatikan lanjutannya. Sebab, nah ini poinnya di sini. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau 2 orang sepakat, artinya yang ketiga akan ada yang ketiga ya, itu Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kalau di dunia kita sering mendengar ya, orang mengatakan jangan berdua-duaan. Ya, terutama laki-laki dan perempuan, nanti yang ketiga setan gitu kan. Tetapi kalau orang berdua tetapi di dalam Tuhan, perhatikan, berdua berkumpul dalam nama Tuhan, bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka akan ada Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Istilah 2 atau 3 orang itu merujuk kepada bukan bilangan angka sesungguhnya. Jadi tetapi apa? Sedikit orang pun ya, 2 atau 3 ini bicara tentang sedikit orang pun ketika mereka sepakat, maka Tuhan hadir. Untuk apa Tuhan hadir? Tuhan hadir untuk mendengarkan doanya. Tuhan hadir untuk menjawab doanya. Makanya dikatakan tadi permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Karena ada yang sepakat. Orang yang bisa bersehati bersama-sama, berdoa bersama-sama. Dan Tuhan Yesus hadir di situ. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sering kita mendengar istilahnya ketika sedang mengadakan persekutuan, ya yang datang cuma sedikit. Bahkan tidak jarang akhirnya pemimpin pujiannya mengulur-ulur waktu. Ya, sebentar kita tunda dulu ya, 5 menit lagi ya. Ya, padahal sudah ada beberapa orang di situ. Belum datang juga, yuk sambil menunggu teman-teman kita memuji Tuhan. Saya kira kurang tepat. Kenapa? Kenapa kita begitu menunggu atau menghargai orang yang terlambat daripada orang yang sudah datang? Karena sesungguhnya 2 orang saja. Ya minimal 2 orang, yang namanya sepakat tuh gak 1 orang ya. Minimal 2 orang, syukur 3 orang atau lebih. Mereka ketika bersekutu, berkumpul dalam nama Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah hadir di situ. Gak usah istilahnya kita tunda dulu, waktunya kita ulur dulu ya, yang lain belum datang. Belajar disiplin saja. Oke, sudah ada 2 orang ya, 2 orang cukup. Ya, bahkan lebih dari cukup ya. Kenapa? Karena nanti ada Tuhan di tengah-tengah kita ketika kita sedang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, 2-3 orang. 2 orang, gambaran paling sederhana adalah suami dan istri. Coba suami dan istri beri waktu untuk sepakat bersama-sama berdoa. Beri waktu dari kesibukan 24 jam ini, beri waktu minimal ya 1 kali berdoa bersama. Syukur bisa 2 kali atau lebih.
Ya, intinya di sini adalah bagaimana supaya bisa sepakat. Kalau orang berdoa sepakat, ada Tuhan yang hadir di situ untuk memberkati. Ya, 2 orang, 3 orang, 2 orang itu suami istri, 3 orang mungkin sama anak-anak diajak serta. Ya, 3 orang sepakat berdoa, maka Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan kita menjadi istilahnya ragu, jangan menjadi khawatir. Wah, siapa toh kita ini, ya, cuman berdua, ya. Kadang-kadang di sebuah persekutuan atau mungkin komsel atau yang sejenisnya yang datang gak banyak, ini cuman 2 orang, sekalipun 2 orang. Ya, kalau sungguh-sungguh berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati. Daripada banyak orang tetapi tidak dalam Tuhan, yang terjadi seringkali chaos. Ya, kita sering melihat, wah, demo-demo banyak orang. Ya, tetapi yang terjadi apa? Seringkali terjadi kerusuhan, sering terjadi huru-hara. Ya, tetapi walaupun sedikit, kalau dalam nama Tuhan, Tuhan hadir, itu maka dahsyat dan luar biasa. Bukan berarti harus sedikit, banyak juga lebih baik. Tetapi poinnya adalah di dalam namaku, nama Tuhan. Orang yang berkumpul dalam nama Tuhan untuk bersekutu bersama. Ya, semakin banyak semakin luar biasa. Tetapi minimal berdua saja di dalam Tuhan. Pasti Tuhan hadir dan Tuhan akan menjawab apa yang menjadi doa dan harapan kita. Luar biasa ya. Jadi mari saya mengajak kita semua mulai sepakat dengan pasanganmu, ya, suami atau istrimu. Kalau nggak ada pasangan, dengan anakmu. Nggak ada lagi dengan temanmu atau siapapun orang-orang yang bisa engkau jangkau. Berdua lebih kuat. Ya, karena dikatakan apa? 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Jadi kalau sudah punya pergumulan untuk keluarga, sepakatlah dengan pasanganmu, sepakat dengan anak-anakmu, berdoa bersama-sama. Maka Bapa di surga akan memberikannya. Karena pada waktu sedang berdoa, pada waktu sedang sepakat itu, sesungguhnya di tengah-tengah kita ada Tuhan Yesus yang hadir. Tuhan Yesus yang hadir mendengarkan setiap apa yang kita nyatakan. Tuhan Yesus yang hadir akhirnya menjawab doa kita. Bahkan mengabulkan doa-doa itu. Ya, bahkan memberkati hidup kita. Ya, karena kita percaya sesungguhnya dalam sepakat ada kuasa yang luar biasa. Mari saya mengajak kita semua, awali dengan orang-orang terdekat. Bisa dengan keluarga, teman, atau siapapun. Mulai doalah sepakat. Dan percayalah, dalam sepakat di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir menjamah dan memberkati hidup kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi ini Tuhan, meneguhkan kami untuk kami senantiasa sepakat. Baik dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang-orang terdekat kami, dengan teman-teman dan siapapun Tuhan. Karena 2 orang saja ketika sepakat, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan menjawab seruan dan doa kami. Terima kasih Tuhan. Karena kami menyadari tidak mudah untuk sepakat. Karena seringkali kesibukan. Seringkali karena perbedaan keinginan. Tetapi ketika kami saling merendahkan diri. Dan ketika kami mau sepakat. Ada kuasa yang dahsyat. Karena Tuhan sendiri berperkara di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami juga dalam pimpinan-Mu hari ini. Sertai kami jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.